Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang menjaga, yang memelihara hidup kita sampai detik ini. Dan selalu yang menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Allah terus memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Ya Bapa, tulusnya kasih-Mu, dalam Yesus Kau selamatkan hidupku. Oleh kasih karunia-Mu, kini hidupku menjadi baru. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku, yang selalu mengasihiku. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kami ada di hadapan-Mu. Kami datang dengan segala ucapan syukur, sebab kasih setia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sampai detik ini begitu sempurna. Saat ini, kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang
Di sepanjang hidup kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, dan hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Urapi hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki, dan firman-Mu itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus 6, kita akan membaca ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjama apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan mau hidup melakukannya di sepanjang hari hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini seharusnya kita mengerti. Dan bukan saja mengerti, tetapi kita juga harus menyadari sesungguhnya apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Yang Tuhan kehendaki adalah kita harus memisahkan diri kita dari pergaulan-pergaulan dunia yang bisa meracuni kehidupan kita, dan bukan saja meracuni, tetapi bisa merusak kehidupan kita, saudaraku. Artinya begini, saudaraku, ketika kita masih hidup bergaul dengan dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, maka tanpa kita sadari, cara hidup dunia itu akan mempengaruhi cara hidup kita, akan membentuk gaya hidup kita, pola hidup kita, sehingga pada akhirnya kehidupan kita akan benar-benar terlihat serupa dengan dunia ini. Jadi kalau firman Tuhan katakan, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Ini firman Tuhan, ini perintah. Itu artinya sebagai orang percaya kita harus benar-benar memeriksa segenap kehidupan kita. Kita harus periksa dengan jujur. Sebab kalau kita tidak memeriksa hidup kita dengan jujur, dapat dipastikan cara hidup kita akan benar-benar serupa dengan dunia ini. Dan satu hal yang harus kita ingat, kalau kita hidup bergaul dengan dunia ini, hal itu sama dengan kita bersahabat dengan dunia ini. Firman Tuhan katakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ini harus kita sadari, saudaraku, sebab kalau kita tetap hidup bersahabat dengan dunia ini, dapat dipastikan kita tidak akan bisa hidup bersahabat dengan Allah. Kita tidak akan bisa membangun persekutuan dengan Allah secara benar. Kalau kita mau membangun persekutuan dengan Allah, maka kita harus memisahkan diri kita dari dunia ini. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Perhatikan itu, saudaraku. Karena kalau kita masih tetap hidup mengikuti cara hidup dunia, maka kehidupan kita akan dicemari oleh kehidupan dunia ini. Nah, hidup yang sudah dicemari oleh kehidupan dunia ini akan membuat kita terpisah dari Allah. Dan satu hal yang harus kita sadari, kalau sejak di dunia ini kita sudah terpisah dari Allah, maka sampai di kekekalan nanti, dengar ini, sampai di kekekalan nanti, kita juga tidak akan bisa tinggal bersama-sama dengan Allah. Ini harus benar-benar kita sadari, saudaraku. Saudara dengar ini,
Sebagai orang percaya, kalau di kekekalan nanti kita terpisah dari Allah, itu artinya kita gagal hidup sebagai orang percaya. Kita gagal hidup sebagai orang Kristen, ya. Dan itu juga artinya kita telah menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma oleh Allah Bapa di sorga, yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sadar akan hal ini, saudaraku, sebelum terlambat. Saudara dengar ini. Tidak ada bahaya yang lebih tragis, tidak ada bahaya yang lebih mengerikan kalau sampai di kekekalan nanti kita gagal menjadi anak-anak Allah. Perhatikan itu, saya ulang sekali lagi. Tidak ada bahaya yang lebih tragis, tidak ada bahaya yang lebih mengerikan kalau sampai di kekekalan nanti kita gagal menjadi anak-anak Allah. Kenapa kita gagal menjadi anak-anak Allah? Karena selama hidup di dunia ini, kita tidak hidup menuruti perintah Allah. Kita tidak hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah Bapa di sorga. Padahal firman Tuhan perintahkan kepada kita, kita harus memisahkan diri kita dari dunia ini. Ya, bahkan di dalam Roma 12 ayat 2, firman Tuhan dengan jelas berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, saudaraku? Karena sebagai orang percaya, kita memiliki standar hidup yang berbeda dari dunia ini. Standar hidup kita sebagai orang percaya itu adalah hidupnya Kristus. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Atau dengan kata lain, hidup kita harus benar-benar serupa dengan Kristus. Kalau kita sama dengan dunia ini, itu artinya hidup kita berbeda dengan Kristus. Jadi kalau tadi firman Tuhan katakan, keluarlah kamu dari antara mereka. Artinya, kalau kita tidak memisahkan diri kita dari pergaulan dengan dunia ini, dari persahabatan dengan dunia ini, dari pengaruh-pengaruh hidup dunia ini, maka kita akan gagal sebagai anak-anak Allah. Sebab firman Tuhan katakan kita harus keluar, kita harus memisahkan diri. Kalau kita memisahkan diri, barulah kita bisa diterima oleh Allah Bapa di sorga, diakui oleh Allah Bapa di sorga sebagai apa? Sebagai anak-anaknya. Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, kalau kita keluar, kita memisahkan diri dari mereka, atau memisahkan diri dari dunia ini, maka seperti yang firman Tuhan katakan, aku akan menjadi Bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Ingat, saya harus katakan ini. Firman Tuhan ini tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Ini yang harus kita pahami. Itulah kenapa kalau kita mau belajar firman Tuhan secara benar, maka sebagai orang percaya kita harus berjuang sampai pada akhirnya di kekekalan nanti kita bisa dipandang sebagai orang yang menang. Saya ulang sekali lagi, kita harus berjuang supaya sampai di kekekalan nanti kita akan dipandang sebagai orang yang menang. Hanya orang yang menang yang akan diakui oleh Allah sebagai anak-anaknya. Perhatikan itu. Dan ini yang firman Tuhan katakan. Kalau kita melihat Wahyu 21, ya, Wahyu 21, lalu kita baca ayatnya yang ke-7, dikatakan barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Saudara perhatikan itu. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bisa membatalkan firman Tuhan ini? Tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan kebenaran firman Tuhan ini.
Jadi kalau saudara selama ini tertipu oleh cara hidup dunia, saudara selama ini berpikir bahwa yang penting sudah menjadi orang Kristen, yang penting sudah menjadi orang percaya, yang mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sudah cukup. Lalu kita tidak perlu berjuang lagi, kita sudah tidak perlu berbuat apa-apa lagi, hidup menikmati dunia ini saja, lalu nanti ketika kita mati, kita akan diterima di dalam kerajaan surga. Saya harus katakan, ingat baik, pengejaran seperti ini adalah penyesatan terselubung yang selama ini tidak pernah disadari oleh banyak orang percaya. Menjadi anak Allah itu harus berjuang sampai di ujung nafas hidup kita yang terakhir. Artinya ketika kita menutup mata, kehidupan kita harus ditemukan ada dalam kesucian Allah, ada dalam kekudusan Allah, ada di dalam kebenaran Allah. Karena hanya orang-orang yang dipandang sebagai pemenang, merekalah yang akan diterima di dalam kerajaan Allah dan diakui sebagai anak-anak Allah. Jadi ingat baik, ketika kita tidak mau memisahkan diri kita dari dunia ini, maka kehidupan kita ada di dalam ancaman bahaya di kekekalan, terpisah dari Allah, terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Ini yang saya maksudkan tadi. Tidak ada bahaya yang lebih tragis dari ini. Tidak ada bahaya yang lebih mengerikan daripada ini. Karena apa? Orang yang terpisah dari Allah akan mengalami penderitaan yang tidak akan pernah berakhir. Saudaraku, seharusnya firman Tuhan yang singkat ini menyadarkan kita. Jangan sampai di kekekalan nanti kita terpisah dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Sungguh kami ditegur oleh firman-Mu, dan kami disadarkan oleh firman-Mu. Dan saat ini ya Bapa, kami harus mengambil keputusan untuk memisahkan hidup kami dari dunia ini, untuk melepaskan keterikatan kami dengan kehidupan dunia ini. Lalu kami mau berjuang, semakin hari hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Hidup seturut dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah di sepanjang sisa umur hidup kami, supaya pada akhirnya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyadarkan kami dan memberkati kami. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah bergabung dalam doa syukur pagi ini. Sampai jumpa di dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.